Baik, kita lanjutkan. Nah, ada 3 keyword, ada 3 kunci kalau kita ingin membahas personalisme atau kepribadian manusia. Cirinya persona itu 3. Yang pertama kebebasan, yang kedua subjektivitas, dan yang ketiga kreativitas. Ini 3 keyword ini penting kita pahami ya. Yang pertama kebebasan, yang kedua subjektivitas, yang ketiga kreativitas. Kebebasan tentu saja jadi kunci. Orang yang tidak bebas, ya tidak akan mampu dia tegak jadi dirinya sendiri. Jadi untuk bisa menuju subjektivitas, kita memerlukan kebebasan. Untuk bisa membangkitkan kreativitas, kita perlu kebebasan. Jadi kebebasan itu penting untuk subjektivitas, untuk kreativitas. Subjektivitas juga begitu. Subjektivitas itu berarti kita tegak sebagai subjek. Kita jadi diri kita yang sejati. Ini kan subjektivitas. Untuk menjadi diri kita yang sejati tentu saja prasyaratnya 2. Kebebasan dan kreativitas. Tidak mungkin kita jadi manusia yang berdiri sendiri atas nama kita dengan identitas diri kita kalau kita tidak bebas. Ketika kita tidak bebas kan berarti pilihan-pilihan hidup kita itu dipaksakan dari luar diri, bukan keputusan kita sendiri. Kalau yang seperti ini berarti menunjukkan ya kita tidak bebas. Jadi untuk subjektif, untuk mampu mengekspresikan, menyuarakan, menghidupkan gaya kita sendiri, ya tentu saja di antara syarat dan buktinya kebebasan. Dan juga yang kedua kreativitas. Jadi pribadi yang mandiri itu tentu saja kreatif. Dia menciptakan hidupnya sendiri. Dia milih, menentukan, memodifikasi hidupnya sesuai yang dia inginkan. Dia senantiasa berkembang dan kreatif. Jadi kebebasan memerlukan subjektivitas dan kreativitas. Subjektivitas memerlukan kebebasan dan kreativitas. Kreativitas pun mensyaratkan subjektif dan bebas. Tidak mungkin orang ngaku kreatif tapi dia tidak bebas. Jadi, dan tidak mungkin orang bisa kreatif kalau dia tidak tegak sebagai dirinya. Untuk bisa berkreasi ya kita harus bebas, harus punya jati diri. Inilah 3 kunci kepribadian yang sejati, yang otentik. Dia bebas, dia subjektif, dia kreatif. Nah, khusus tentang kebebasan ini, sebagaimana semua filosof eksistensialis, yang menurut Birjaev ini adalah kunci yang paling utama menjadi manusia. Kata Birjaev, kepribadian itu tidak hanya berhubungan dengan kebebasan, tapi bahkan tidak mungkin ada tanpa kebebasan. Untuk mewujudkan kepribadian berarti harus dicapai kebebasan batin. Kebebasan batin itu pembebasan manusia dari segala determinasi eksternal. Jadi ini kebebasan. Nanti mungkin ada yang tanya, lupa, tapi nanti gimana kita menghadapi tadi keterbatasan-keterbatasan alamiah? Mungkin secara normal kita terbatasi oleh alam. Tapi dengan bekal kebebasan dan kreativitas tadi,
halangan-halangan, determinasi-determinasi natural itu bisa kita carikan jalan keluarnya. Secara normal sih misalnya begini, kita tidak bisa kan terbang, kita tidak bisa di dalam air berjam-jam dan lain sebagainya. Tapi dengan kebebasan dan kreativitas kita berpikir, kita bisa menciptakan alat untuk misalnya di dalam air berjam-jam, bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan lewat kapal selam. Kita bisa jalan di atas awan lewat pesawat. Ini kan sesuatu yang melampaui halangan atau hambatan-hambatan natural. Ini bisa terjadi ketika kita punya karakter bebas. Jadi ketika kita bebas dari determinasi-determinasi atau paksaan-paksaan di luar diri, saat itulah kita bebas. Kalau kita sudah bebas, kita bisa kreatif. Kalau kita kreatif berarti kita bisa membangun diri kita sesuai yang kita inginkan. Nah, itulah hubungan antara kepribadian dan kreativitas dan kebebasan. Kebebasan itu kata Birjaev. Ini nanti beliau mengaitkannya dengan keimanan, dengan ketuhanan. Kata Birjaev, kebebasan itu makhluk yang namanya kebebasan ini, dia dari sisi waktu sama abadinya dengan Tuhan, sama azalinya dengan Tuhan. Ini mungkin kalau dalam teologi seakan ini salah satu bagian atau sifatnya Tuhan. Buktinya apa? Loh, Tuhan yang bebas inilah nanti yang menciptakan dunia dan manusia. Manusia itu ada kan pilihannya Tuhan. Karena dia satu-satunya yang maha bebas. Dunia diciptakan seperti ini itu kan juga pilihannya Tuhan. Jadi kebebasan ini sifatnya ilahiyah. Dia jadi karakternya Tuhan. Dia ada jauh sebelum manusia. Maka tadi manusia yang ingin menghidupkan dimensi mikroteos, dimensi ketuhanan dirinya, harus melalui jalur kebebasan ini. Jangan mau dibelenggu oleh apapun, jangan mau dipaksa oleh apapun, bebaslah. Bebaskan dirimu. Di situ sebenarnya kita sedang menghidupkan karakter spiritual ketuhanan kita. Nah, jadi kalau diurut nanti teman-teman, hakikatnya manusia itu ada pada kepribadiannya. Kepribadian itu syaratnya adalah kebebasan. Kebebasan itu nanti akan dijalankan dalam bentuk kreativitas. Itulah hubungan antara kepribadian, kebebasan, dan kreativitas. Kreativitas itu jalan kita untuk menghidupkan kebebasan atau menuju kebebasan. Kreatif ini kan sesuatu yang luas. Orang yang kreatif itu kan dia menciptakan sesuatu yang baru, melampaui yang sekarang ada. Loh, ini kalau tidak diawali dari kebebasan ya tidak mungkin. Jadi kreativitas itu melampaui batas ada atau aku saat ini. Nah, ketika kita bebas, yang harusnya kita lakukan adalah kreatif, membangun diri kita, membentuk diri kita, menciptakan apa yang kita inginkan, mengambil apa yang kita perlukan. Ini namanya kreatif. Tidak hanya ikut orang lain atau nempel ke orang lain. Kalau kita ikut ke orang lain atau nempel ke orang lain, mengalir saja di aliran sungai yang diciptakan orang lain, ya berarti menunjukkan kita sedang menggadaikan atau membuang kebebasan kita. Kalau kita membuang kebebasan kita dengan cara tidak lagi kreatif, hanya ikut orang lain, itu nama lain kita sedang menghancurkan kepribadian kita. Kita sedang menenggelamkan jati diri otentik kita sebagai manusia. Inilah nanti dasarnya Birjaev sangat kritis, sangat tidak suka dalam struktur yang sifatnya menindas, perbudakan, otoriter, dan lain sejenisnya.
Karena dalam fenomena-fenomena semacam itu, kepribadian manusia lenyap. Jati dirinya hilang. Dia tidak lagi bebas. Dia hanya melayani yang di luar dirinya. Dia tidak bisa menampilkan dirinya sesuai yang dia inginkan. Jadi itu yang disebut filsafat personalisme. Bagaimana manusia harus fokus pada person atau jati dirinya. Oke, baik teman-teman. Jadi tema kebebasan ini tema yang kalau dalam tulisan-tulisan Birjaev ini jadi kunci. Beliau sendiri justru lebih menyebut kebebasan adalah dasar filosofinya. Saya catat ada beberapa kalimat dari buku beliau yang mengindikasikan itu. Misalnya ya ini yang ada 3 quote yang malam hari ini saya bawa. Dari beliau sendiri ini semacam pernyataan pribadi beliau yang berhubungan dengan kebebasan. Misalnya satu di dalam tulisannya beliau nulis, "From early childhood I was wedded to freedom." Sejak masa kanak-kanak aku sudah gandrung kepada kebebasan. Jadi kebebasan bagi seorang Birjaev ini sesuatu yang mewah, sesuatu yang menarik hati. Maka sejak kecil dia sudah mendewa-dewakan, sudah gandrung kepada gagasan kebebasan ini. Bisa dimaklumi ya seperti saya ceritakan tadi, bagaimana beliau sejak kecil sudah akrab dengan referensi-referensi kefilsafatan. Termasuk Voltaire, idolanya ayahnya. Ini kan dikenal sebagai tokoh yang pemikir bebas. Kata beliau lagi, "All my life I was engaged in hammering out a philosophy of freedom." Seluruh hidupku kucurahkan untuk merancang satu filsafat tentang kebebasan. Jadi beliau ingin merancang satu sistem berpikir, sistem filsafat yang berawal dari kebebasan. I have put freedom rather being as basis of my philosophy. Aku menjadikan kebebasan, bukannya keberadaan, sebagai dasar dari filsafatku. Jadi ini quote-quote ini setidaknya menunjukkan ya kunci utama gagasan-gagasannya Nikolai Birjaev ini adalah kebebasan. Teori utamanya adalah personalisme. Kemudian kunci dari personalisme adalah kebebasan. Dan manifestasinya adalah kreativitas. Ini yang penting kita ingat.